Terima kasih masih bersama YPB Movie. Pertandingan selanjutnya adalah Pangeran Saiyan melawan Raichi. Vegeta 2 sudah tahu kalau Raichi adalah orang yang sudah memusnahkan Saiyan di semestanya. Raichi nanya apakah Vegeta 2 marah dengan Saiyan yang telah dia bunuh. Vegeta 2 menegaskan itu bukanlah masalahnya. Sebaliknya, Vegeta 2 meremehkan kalau ras Raichi sangatlah lemah. Dia juga menyimpulkan jika Raichi bisa menghancurkan Saiyan di semestanya, maka Saiyan di sana pasti lebih lemah. Raichi membalas, karena inilah dia harus memusnahkan semua Saiyan. Dia telah menghancurkan Saiyan di semestanya, sekarang tinggal sisanya. Vegeta 2 menegaskan dia adalah orang yang telah menghabisi Frieza di semestanya. Katanya, Raichi sekarang sedang dalam masalah. Tiba-tiba, Raichi mengeluarkan pasukan hantu yang ternyata itu adalah keluarga Frieza. Rupanya, Raichi juga sudah membunuh mereka di semestanya. Hantu keluarga Frieza langsung menyerang dengan cepat. Vegeta 2 yang gak takut segera berubah jadi Super Saiyan. Dia menegaskan sudah melampaui keluarga Frieza sejak lama. Jadi ini bukanlah masalah dong. Di saat Cooler memukul, Vegeta sontak menghilang. Vegeta muncul dan mengajar Raja Cole sangat keras. Sontak saja Raja Cole langsung lenyap dengan mudah. Kemudian Frieza dan Cooler langsung ngeden dengan keras. Mereka merubah bentuk tubuhnya, tapi itu adalah trik lama bagi Vegeta 2. Namun Vegeta sontak dibuat kaget. Frieza dan Cooler menggunakan perubahan yang berbeda. Frieza dan Cooler asli saja sangat iri melihat hantu itu lebih kuat dari mereka. Raichi menjelaskan pasukan hantu miliknya lebih kuat dari yang asli. Ditambah lagi mereka dapat mengontrol kekuatan mereka dengan baik dan bekerja sama sebagai tim yang fantastis. Dan semuanya adalah perintah dari Raichi. Hantu Frieza dan Cooler menggabungkan laser mereka. Mereka menembakkannya yang masih dapat ditahan Vegeta dengan mudah. Vegeta sontak meremehkan kekuatan mereka. Kemudian Vegeta balik menembakkan lasernya yang sekaligus menghancurkan mereka berdua. Vegeta yang belum puas menanyakan apakah Raichi masih memiliki pasukan lain lagi. Raichi yang tertantang segera mengeluarkan semua Saiyan yang dia bunuh. Jumlah Saiyan itu sangat banyak yang sontak membuat Vegeta sangat kaget. Bahkan diantaranya adalah keluarga Vegeta juga. Hal itu membuat Vegeta syok karena mengingat kenangan bersama keluarganya. Ditambah Gohan dan Goku kaget, di sana juga ada hantu Broly. Wah, apakah dia bisa berubah jadi Super Saiyan legendaris? Meski begitu, Vegeta 2 segera sadar dari nostalgianya. Dia menghancurkan hantu sepupunya yang buat Raichi sontak kaget. Lalu Vegeta bergerak menyerang hantu ayahnya. Dia lanjut menghancurkan hantu Raditz. Raditz dan Kakarot asli sangat iri melihat Vegeta bisa menghancurkan banyak Saiyan. Padahal mereka juga ingin melakukannya. Vegeta menghancurkan hantu Ojaru dan sangat menikmati pertarungan ini. Di saat hantu Nappa, Raditz dan Kakarot muncul, Vegeta segera menghabisi mereka bertiga. Dia menyiksa Kakarot karena Vegeta sangat benci kepadanya. Wah, di dunia manapun, Vegeta emang selalu benci pada Goku atau Kakarot ya. Di tempat lain, Goku sadar Vegeta 2 ternyata masih benci pada timnya. Dan dia lega karena Vegeta 1 kini sudah sadar. Vegeta 1 sontak merasa andai saja dia ada di tempat Vegeta 2 mungkin bakal melakukan hal yang sama. Sementara Trunks nanya jika 16 membunuh Goku dengan keji, apakah program di tubuh 16 akan puas? 16 bilang itu tidaklah benar, karena dia tahu semuanya hanyalah ilusi. Nampak hantu Kakarot sudah kalah dan akan segera lenyap. Sedangkan Vegeta 2 kini kembali diserang oleh Saiyan yang tersisa. Vegeta kembali menghajarnya dengan ganas serta nggak memberi para hantu itu napas sedikit pun. Saat semua Saiyan mendekat, Vegeta 2 segera meledakkan kekuatannya dan membuat semua Saiyan itu musnah nggak tersisa. Namun di antara semua Saiyan yang lenyap, ternyata hantu Broly masih hidup. Dia muncul di udara, membuat Goku sontak kaget melihat Broly bisa berubah juga. Dengan begitu, pertempuran ini akan seperti Vegito melawan Broly, bukan? Vegeta 2 menyadari kalau itu adalah Broly yang bisa menjadi Super Saiyan legendaris. Gohan bilang kalau Broly dibiarkan jadi Saiyan legendaris, maka amukannya akan sangat besar. Tapi Piccolo yakin kalau Raichi nggak mungkin punya kekuatan sampai bisa bangkitkan Broly jadi Super Saiyan legendaris. Raichi menegaskan pasukan yang dia miliki sama hebatnya dengan karakter asli. Kemudian Broly langsung ngeden super keras. Sedangkan Vegito hanya nyengir saja lihat mereka. Vegeta 2 sontak tertawa karena nggak percaya Saiyan legendaris nggak terkalahkan. Yang dia lihat di sini hanyalah Broly dengan Saiyan level 1.
Jadi, Vegeta juga meledakkan aura Ki-nya untuk membuktikan kalau kekuatannya masih jauh lebih kuat. Dia langsung menonjok Broly yang membuat pukulan itu nembus. Vegeta mengakui kalau itu tidaklah terlalu susah. Meski begitu, Raichi menegaskan kalau semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia tahu kalau Vegeta 2 nggak akan ragu untuk menghabisi para Saiyan itu. Tapi sekarang, Raichi sadar kalau Vegeta 2 sudah kelelahan. Padahal dia belum menciptakan hantu terkuat yang dia miliki. Raichi menjelaskan kebencian adalah energi yang berhasil dia salurkan. Ketika seseorang mati, kebenciannya tetap ada dan menjadi miliknya. Tiba-tiba, Raichi menciptakan hantu lagi, tapi kali ini adalah para peserta yang telah dibunuh selama turnamen. Melihat di sana ada hantu Pan, Videl sontak menangis nggak menyangka. Sedangkan hantu cewek kawaii akan mengubah Vegeta lagi menjadi wanita. Tiba-tiba, Vegeta menembakkan sebuah laser yang menghantam para hantu itu. Di antara mereka ada yang lenyap, tapi banyak juga yang masih bertahan. Vegeta 2 sontak meremehkan pasukan terkuat yang Raichi miliki rupanya cuman segini. Kemudian para hantu itu balik menyerang dengan brutal. Vegeta 2 terus menghindari serangan mereka dengan mudah. Bojack dan Jangya bersiap untuk menembakkan laser mereka. Tapi sebelum itu, Vegeta lebih dulu menghantam tubuh mereka menggunakan lasernya. Tiba-tiba hantu Pan muncul di hadapannya. Dia menghajar Vegeta dengan keras, membuatnya nggak bisa bertahan. Nggak sampai situ, Pan menggunakan Taioken yang sontak Vegeta sampai ke silauan. Meski begitu, Vegeta balik mencekiknya karena dia sudah pernah melihat teknik seperti itu. Namun tiba-tiba, sebuah laser memotong tubuh Pan serta tubuh Vegeta juga ikut tergores. Yang hal itu sontak buat Vegeta memuntahkan banyak darah. Kakarot, Nappa, dan Raditz sangat terkejut juga dengan itu. Vegeta langsung terjatuh nggak berdaya dengan mulut dan tubuh yang berlumuran darah. Raichi bilang pasukan hantu miliknya bekerja sama dengan kematian. Makanya mereka nggak punya alasan untuk takut. Jadi yang melukai Vegeta adalah hantu satunya. Meski begitu, dia cukup kaget karena Vegeta masih bisa bertahan dari serangannya. Vegeta mengatakan tubuh Pan telah menahan laser tadi. Jadi pria itu nggak mungkin bisa memotong dua Super Saiyan dalam satu serangan. Kemudian Vegeta balik melemparkan Kinjan yang sontak memotong tubuh hantu itu. Vegeta menegaskan dia telah menghancurkan semua hantu itu. Dan sekarang dengan kekuatan yang tersisa, dia masih bisa untuk membunuh Raichi. Tapi ternyata masih ada hantu yang tersisa, yaitu Cell Junior. Cell yang ini berbeda dengan Cell Junior biasanya karena dia memiliki kilatan listrik Super Saiyan 2. Vegeta sontak sangat kesal kenapa masih ada yang tersisa. Raichi menegaskan akhir dari Vegeta 2 kini sudah dekat. Piccolo merasakan kekuatan Cell Junior yang ini sangatlah hebat. Bahkan jika Vegeta nggak terluka pun, dia nggak jamin Vegeta bakal menang. Goku juga berpikiran hal yang sama. Vegeta lupa dari seluruh hantu, Cell Junior lah yang paling kuat. Sementara Vegeta yang menggunakan Super Saiyan 2 juga nggak mampu mengenai pukulannya. Sebaliknya, Cell muncul tiba-tiba dan balik melancarkan serangan bertubi-tubi. Dia menghajar Vegeta dan menghempaskannya menghantam lantai. Vegeta sangat begitu kesal, dia yang memiliki harga diri Saiyan malah diremehkan begini. Dia merasa masih belum memanfaatkan semua kekuatan Super Saiyan dengan baik. Karena dia telah melihat banyak Saiyan kuat yang melampaui kekuatannya sekarang. Seperti para Super Saiyan 3 yaitu Goku, Vegito, dan Gotenks. Bahkan dia pun ditolak oleh kakek tua dan gak bisa mendapatkan kekuatan tersembunyinya. Marah dengan itu, Vegeta kembali meledakkan aura Ki-nya yang meluas sangat besar. Tanpa bantuan siapapun, Vegeta mampu membangkitkan perubahan barunya yaitu Super Saiyan Gondrong. Vegeta 2 kembali senang, dia pun akhirnya bisa selevel dengan yang lain. Ngelihatnya buat Kakarot kesal, harusnya dialah yang mencapai tahap itu lebih dulu. Mendengar itu, Raditz sontak meremehkannya kalau Kakarot nggak bakal mungkin bisa. Di tempat lain, Piccolo sontak kagum peningkatan kekuatannya sangatlah luar biasa. Sedangkan Vegito sendiri cuma senyum-senyum saja seperti sudah tahu. Di sisi lain, Cell Junior sangat panik, kekuatannya dilampaui dengan mudah. Tiba-tiba, Vegeta sudah muncul di belakangnya. Lalu, Vegeta langsung menghancurkan kepala Cell, membuat semua hantu itu sudah nggak tersisa lagi. Lalu, Vegeta langsung mengarah cepat ke tempat Raichi. Raichi menggunakan pelindung dan menahan pukulan itu. Namun pukulan Vegeta terlalu kuat yang membuat pelindung Raichi sontak hancur. Raichi terjatuh dari bolanya dan sangat nggak berdaya. Gohan berpikir kalau Vegeta pasti akan menang. Namun Goku nggak yakin dengan itu.
Benar saja, di saat Vegeta akan menghabisinya, Vegeta malah kembali ke bentuk biasa. Goku menyadari Vegeta telah tertipu dengan perubahan Super Saiyan Gondrong. Karena meski perubahan itu kuat, tapi menghabiskan energinya sangat cepat. Perubahan itu sangat berlawanan dengan perubahan lainnya. Selain itu, karena Vegeta sudah kelelahan, itu membuat penggunaan Super Saiyan Gondrong menjadi lebih sedikit. Di saat itulah, Raichi manfaatkan kesempatan untuk menggunakan bola ajaibnya lagi. Dia menciptakan hantu Vegeta dan yakin kemenangan akan jadi miliknya. Sedangkan Vegeta 2 sudah nggak bisa melakukan apapun lagi. Jadi, hantu Vegeta segera menghancurkannya menggunakan laser besar. Dengan begitu, kemenangan Raichi dapatkan dan Vegeta Super Saiyan Gondrong akan jadi pasukan hantunya. Di kelompok para Saiyan, hanya Kakarotlah yang tersisa sekarang. Pertandingan terakhir di babak kedua ini adalah Gas melawan Raja Iblis Piccolo. Piccolo sudah menunggu ini dan inilah waktunya untuk beraksi. Raja Piccolo menegaskan dia bukanlah warga Namek, tapi sisi kejahatan dari kebalikan orang Namek. Gas menegaskan Piccolo adalah orang yang jauh lebih lemah darinya. Tertantang mendengar itu, Piccolo segera menaikkan aura Ki-nya. Piccolo asli menyadari kalau itu adalah dirinya. Goku sontak bingung apa yang dimaksud oleh Piccolo. Nah, kata Piccolo, Raja Piccolo bukan hanya bagian dari sisi jahatnya, tapi juga telah bergabung dengan Dewa Bumi dan sepenuhnya lengkap seperti Piccolo asli. Kemudian Raja Piccolo langsung menyerang dengan ganas. Dia melancarkan tonjokan nuklir yang masih bisa dihindari. Tendangan pun masih sama saja. Bahkan tendangan Messi bertubi-tubi gak mampu menggoyahkan pertahanan milik Gas. Sementara Goku masih penasaran apakah Raja Piccolo telah menjebak Dewa Bumi untuk bergabung dengannya. Piccolo membantahnya. Alasannya, untuk mereka bisa bergabung, keduanya harus saling setuju. Jadi, Dewa Bumi pasti dengan sukarela bergabung dengan Raja Piccolo. Di pertarungan sendiri, Gas balik menghajar Raja Piccolo. Gas mengakui Raja Piccolo memiliki kekuatan yang cukup hebat. Tapi, dia juga menyombongkan kalau Gas jauh lebih hebat lagi. Jadi, dia tegaskan Raja Piccolo nggak punya kesempatan untuk menang. Sebaliknya, karena Raja Piccolo menjadi orang yang jahat, maka dia telah menipu dirinya sendiri. Gas bilang mereka warga Namek dikelilingi oleh banyak penjahat tanpa penyesalan. Sedangkan Raja Piccolo dihuni oleh kebaikan dan cinta terhadap orang lain. Mendengar itu, Raja Piccolo sontak nggak paham. Dia menegaskan telah membunuh semua manusia dan nggak menyisakan satu pun di bumi. Meski begitu, Gas menyadari kalau Raja Piccolo sebenarnya tidak sejahat itu. Dia mencontohkan kalau para android juga membunuh semua manusia. Nah, untuk Raja Piccolo sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Karena Raja Piccolo telah bergabung dengan Dewa Bumi membuat kebaikan lebih banyak dari kejahatannya. Mendengar itu, Raja Piccolo sontak terkejut. Gas menambahkan Raja Piccolo sebenarnya mencintai bumi dan tumbuh besar di planet itu. Dan jika Raja Piccolo bertobat, dia nggak akan buat siapapun menderita lagi. Raja Piccolo sontak kesal, dia nggak mungkin mau melakukan apa yang Gas katakan. Dia merasa masih murni jahat yang akan menghancurkan apapun. Di sini, Gas terus menyerang mental Raja Piccolo. Dia mencuci otaknya supaya Raja Piccolo bertobat dan balik melindungi semua manusia. Mendengar itu, membuat Raja Piccolo makin sakit kepala. Gas minta Raja Piccolo agar tidak melawan rasa kebaikan itu. Karena itu sebenarnya adalah takdir kebaikan yang harusnya Raja Piccolo lakukan pada bumi. Tapi tiba-tiba Raja Piccolo malah memutuskan kedua telinganya. Dia menegaskan lebih baik tuli daripada mendengar ceramah dari Gas. Kemudian Raja Piccolo bersiul yang membuat telinga Gas sontak kesakitan. Hal itu dimanfaatkan Raja Piccolo untuk menghajar Gas dengan keras. Dia bersiul lagi dan kembali melancarkan pukulannya. Buat yang belum tahu, kuping warga Namek itu sangat sensitif. Jadi saat mendengar siulan itu membuat mereka tidak nyaman. Raja K yang jadi penonton juga menjelaskan kalau siulan sama halnya seperti suara decitan di papan tulis. Dan suara ini membuat Gas yang meskipun kuat tapi nggak bakal bisa bertahan. Nah, makanya Raja Piccolo menghilangkan kupingnya untuk kesempatan ini juga. Raja Piccolo masih tetap bersiul dan terus menyiksa Gas sangat brutal. Dia kembali melakukan tamparan kasih sayang yang menghantam pipi Gas. Goten sontak bingung kenapa Gas tidak melepaskan kupingnya juga seperti Raja Piccolo. Apakah dia bodoh? Sambil mencengkram wajah Raja Piccolo, Gas menegaskan dia nggak mau melakukannya. Alasannya karena dia ingin mencari tantangan baru. Wah, Goten sontak panik, suaranya ternyata didengar. Piccolo asli saja sampai menutup kupingnya.
Di saat Raja Piccolo melepaskan diri dan kembali bersiul, dia malah dihajar gas dengan sentilan. Sontak saja Raja Piccolo langsung tepar nggak sadarkan diri. Dengan begitu kemenangan didapatkan oleh Gas. Wah, ternyata Gas emang cuma bercanda aja ya. Meski begitu, Gas dengan baik hati menyembuhkan Raja Piccolo lagi. Sebelum pergi, Gas meminta Raja Piccolo berpikir apa yang benar-benar membuat Raja Piccolo bahagia. Apakah dia ingin menyiksa manusia atau melihat mereka bahagia dari perlindungannya? Raja Piccolo diminta untuk sungguh-sungguh dan tanpa prasangka. Dan dia nggak perlu menemukan jawabannya sekarang. Lord Yamcha yang mendengar itu juga segera menulis apa yang Gas katakan. Karena nasihat yang dia berikan sangat bagus untuk semua orang. Nah, selesailah sesi babak kedua dari turnamen terbesar ini. Sebelum semua peserta istirahat, panitia memberi kejutan pada mereka, yaitu ditunjukkan 7 bola naga yang membuat keluarga Frieza sontak melongo. Panitia akan menggunakannya, tapi nggak membolehkan peserta atau siapapun untuk mendekat. Vegito segera berubah jadi Super Saiyan dan dia akan menghajar siapapun yang ingin mencuri permintaan pada bola naga. Gas juga menegaskan mereka akan terus mengawasi keluarga Frieza. Dengan begitu, keluarga Frieza jadi pasrah dan gak bisa mencurinya. Kaioshin khawatir apakah Super Buu gak akan melakukan kekacauan lagi. Dai Kaioshin yakin itu gak bakal terjadi karena Super Buu memiliki kekuatan di atas naga pengabul. Jadi dia gak mungkin minta jadi lebih kuat lagi, bukan? Sedangkan XXI harus menunggu sampai menang, maka dia baru bisa menggunakan bola naga itu lagi. Beberapa saat kemudian, naga pengabul dipanggil keluar. Muncullah Porunga yang membuat semua penonton kaget melihatnya. Porunga memberi mereka 3 permintaan. Permintaan pertama adalah menghidupkan semua peserta yang mati akibat turnamen. Pan kembali hidup dan sangat membuat Videl serta Gohan sangat senang. Begitu juga dengan kelompok teknologi yang bahagia melihat temannya hidup. Juga cewek kawaii Bojack dan Jangya, Barta dan Salsa, panitia yang terbunuh, para penonton yang dibunuh oleh Eleim. Lalu Porunga menanyakan apakah permintaan yang kedua. Meski begitu, panitia akan menyimpannya sampai turnamen selesai. Jadi bola naga pun tersebar lagi ke seluruh alam semesta. Nah, alasan Vegeta 2 nggak hidup karena dia tewas di babak kedua. Yang dihidupkan di sini hanyalah yang mati di babak pertama ya. Nah, Piccolo menjelaskan bola naga ini tidak tersebar di alam semesta, tapi bola naga telah kembali pada penciptanya. Alasan bola naga biasanya tersebar di mana-mana itu hanyalah cara seorang dewa supaya bola naga bisa digunakan semua orang. Tapi untuk yang ini adalah pengecualian. Meski begitu, membutuhkan waktu 40 hari sampai bola naga bisa digunakan lagi. Lalu, bagaimanakah pertandingan babak ketiga? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.